Bab 1011 Hasil dan Perpisahan. Setelah menerima cincin spasial dari dua kaisar spiritual dari Maisi dan mengumpulkan item penyimpanan dari tiga tubuh lainnya, Abi berlari menuju Minos dan Ruth. Meskipun dia kelelahan dari pertempuran sebelumnya, dia sangat senang bahwa kelompok mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut tanpa korban lebih lanjut. Satu-satunya orang yang dibunuh hari ini oleh orang-orang yang datang dari Flaming Empire adalah para raja spiritual yang sebelumnya menjaga pinggiran Kam itu. Selain mereka, semua orang yang bertarung bersama Minos dan kelompoknya selamat, meski beberapa menderita luka yang lebih mengkhawatirkan. Bagaimanapun juga, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup bagi puluhan raja spiritual regional, yang sebelumnya menganggap kaisar spiritual sebagai makhluk hebat, tak terkalahkan, dan patut ditiru. Namun dalam pertarungan pertama mereka melawan orang-orang kuat seperti itu, bukan saja mereka tidak kalah, mereka juga telah melenyapkan tiga orang tersebut. Itu untuk memberikan kebanggaan dan kemauan yang kuat bagi orang-orang ini untuk melanjutkan perjalanan kekuasaan bersama Minos. Dan mengetahui sepenuhnya betapa pentingnya pertempuran ini bagi pasukan lokal, Abi berjalan dengan senyuman di wajahnya, memberikan hadiah dari konfrontasi ini kepada Minos. Sayangku, tidakkah kamu penasaran untuk mengetahui apa yang ditinggalkan orang-orang ini? Abi bertanya setelah sampai di sisi Minos. Mendengar itu, dia tersenyum dan melepaskan bahu Ruth yang dia gunakan sebagai penyangga untuk mengambil kelima benda itu dari tangan Abi. Adapun Ruth, bahkan dia sangat ingin melihat apa yang orang-orang itu tinggalkan sebagai hadiah untuk dataran hitam. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar spiritual yang lebih kuat daripada bala bantuan dari keluarga daerah, orang-orang yang lahir dan besar di Kekaisaran P. Karena asal-usul yang berbeda dan kekuatan teknik yang digunakan oleh Crispin beberapa saat yang lalu, bahkan Ruth kupikir dia bisa melihat kekayaan besar di cincin itu. Minos kemudian mulai menyelidiki cincin spasial kaisar spiritual level 63, meninggalkan yang terbaik untuk yang terakhir. Saat dia melakukan ini, dia melanjutkan dengan berkata kepada keduanya, "Yah, sepertinya ada banyak uang di sini." Mata keduanya bersinar penuh minat. Mereka khususnya tidak peduli berapa banyak kristal yang harus mereka bayarkan untuk pengeluaran mereka karena mereka berdua memiliki lebih dari yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Namun, memikirkan tentang dataran hitam, mereka memahami perlunya mengumpulkan kristal sebanyak mungkin. Itu sebabnya mereka berdua tertarik. Minos lalu berkata, dalam 4 cincin pertama itu, terdapat 700 juta kristal tingkat rendah, 500.000 kristal tingkat menengah, dan 1.000 kristal tingkat tinggi. 1.000 kristal bermutu tinggi. Ruth berkata dengan terkejut, tidak menyangka akan ada begitu banyak kristal dengan peringkat seperti itu yang dimiliki oleh orang-orang seperti itu. Apakah mereka merampok bank sebelum datang ke sini? Minos, itu mengkhawatirkan. Jika mereka memiliki kristal sebanyak itu, mereka mungkin cukup penting dalam sekte pembunuhan suci. Ucapnya prihatin, menampik kemungkinan yang tidak masuk akal itu. Oh, P.O. Abi kemudian berkata menggantikan tunangannya, tidak ada bedanya apa latar belakang mereka. Bukannya kami bisa menghindari situasi sebelumnya, mereka menyerang kami, jadi kami hanya melakukan apa yang kami bisa. Dia merentangkan tangannya dan mengangkat bahunya. Mengenai masa depan, tentu saja, kami akan menghadapi apapun yang menghadang kami. Mendengar cara Abi berbicara, Minos tersenyum menyadari bahwa wanitanya telah menguasai sebagian dari cara bertindak dan berpikirnya. Benar, Ruth, tidak ada bedanya. Pokoknya, mari kita tinggalkan komentar tentang orang-orang di tentara ini. Keluarga mereka mungkin akan membalas dendam, jadi kita harus bersiap untuk masa depan. Ruth mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Selain kristal-kristal itu, kami mendapatkan banyak susunan, artefak, dan pil tingkat 2. Serta 3 susunan dan setengah lusin pil tingkat rendah tingkat 3. Tidak buruk, selain barang-barang ini, tidak ada hal lain yang menarik perhatian Minos. Tapi itu sudah diduga. Lagi pula, cincin-cincin itu hanya berasal dari 4 orang yang mungkin belum membeli banyak barang selama hidup mereka. Sial, Stuart muda sendiri hanya membeli 2 pedang untuk dirinya sendiri dalam 10 tahun terakhir. Jadi, bagi orang yang mungkin memiliki kecepatan kultivasi lebih rendah daripada dia, tidak memiliki banyak item adalah hal biasa. Di sisi lain, meskipun penjarahan terhadap musuh yang sudah mati adalah hal biasa, dan kelompok tersebut pastinya memiliki pengalaman dalam hal tersebut, hal yang paling normal untuk dilakukan dalam situasi seperti itu adalah menjual sumber daya melalui lelang.
Lagi pula, seorang kultivator tidak perlu membawa beberapa susunan atau artefak bersamanya. Paling-paling, seseorang hanya dapat menggunakan sedikit item selama pertarungan, jadi memiliki lebih dari yang diperlukan dapat membuang-buang sumber daya dan ruang. Oleh karena itu, selain orang-orang yang memiliki organisasi yang perlu dikhawatirkan, sebagian besar pembudidaya di dunia ini lebih memilih memiliki kristal daripada banyak item di lingkaran spasial mereka. Satu-satunya barang yang kurang menarik dalam hal penjualan adalah barang-barang yang dapat menyelamatkan nyawa, seperti halnya pil. Tetapi bahkan benda-benda ini terus-menerus digunakan atau kehilangan pengaruhnya karena kemajuan pemiliknya. Hal yang sama juga terjadi pada obat-obatan. Dengan itu, Minos tidak merasa terganggu dengan jumlah item tersebut, sudah merasa sangat baik bahwa ada sumber daya kelas 3 di antara hadiah kemenangannya. Ada juga 2 lusin salinan teknik tingkat hitam dan 1 teknik tingkat perak. Dia tersenyum, merasa bahwa orang-orang itu memang telah memberikan persembahan yang bagus untuknya. Teknik tingkat perak. Abi membuka mulutnya karena terkejut, melihat salah satu ucapan itu datang dari orang lain selain Minos untuk pertama kali dalam hidupnya. Setelah itu, Minos fokus pada ring yang ditinggalkan oleh Crispin, pemimpin musuh. Perbedaan antar level sangat mengerikan, gumamnya saat menyadari kekayaan yang ditinggalkan orang itu. 3 teknik tingkat perak. Ruth terkejut melihat 3 gulungan perak di tangan Minos. Dan sisa cincinnya hampir setengah nilainya dibandingkan keempat temannya. Minos tersenyum pada Ruth sebelum membuat lelucon. Aku ingin tahu apakah dia mencuri dari mereka. Setelah itu, ketiganya berbicara sebentar sementara Minos mentransfer sebagian besar sumber daya tersebut ke dalam 1 cincin dan menyerahkannya kepada Abi untuk menangani divisi mereka. Sebagian di antaranya akan diberikan kepada para prajurit yang terlibat dalam pertempuran hari ini, sementara sebagian lagi akan tetap berada di tangan pemerintah kota kering untuk pengembangan dataran hitam di masa depan. Tetapi beberapa dari item itu, terutama kristal kelas 3 dan bermutu tinggi, Minos simpan di item penyimpanannya sendiri. Tidak hanya itu, dia telah melihat peta di lingkaran Crispin dan memutuskan untuk menyimpannya kalau peta itu mungkin berguna baginya di masa depan. Sekarang dia sudah memutuskan untuk menentang sekte orang-orang itu, semua informasi mengenai mereka sangat penting bagi penguasa ini. Bagaimanapun, dia tidak berniat untuk menginjakkan kaki di luar wilayah tersebut sebelum mencapai level 60, jadi dia hanya menyimpannya dan meninggalkan catatan mental untuk masa depan. 2 hari kemudian, setelah masalah sebelumnya, keadaan di kota kering kurang lebih telah kembali normal, dan mereka yang terlibat dalam pertempuran menentukan kemarin mulai kembali ke rutinitas mereka. Namun, setelah merasakan betapa kuatnya putranya dan tentaranya bertarung bersama, Maisi yakin bahwa dia tidak lagi dibutuhkan di sana. Sebelumnya dia tinggal di tempat ini karena Gloria tetapi kemudian tinggal untuk melihat bagaimana Minos akan menghadapi kelompok dari luar wilayah itu. Tapi sekarang dia melihat bahwa hampir tidak ada orang yang dibayar oleh keluarga Silva yang bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia tidak lagi merasa dibutuhkan di tempat ini. Karena itu, setelah bangun pagi hari ini, dia segera bersiap untuk kembali ke Flaming Empire, tempat dia telah pergi lebih lama dari yang dia inginkan. Dia punya banyak pertanyaan dalam pikirannya, tapi hubungannya dengan Minos belum cukup baik untuk dia tanyakan padanya. Jadi dia tidak menanyakan apapun padanya tentang perisai yang dia gunakan sebelumnya. Dan begitu saja, dia dan Ruth berada di luar gerbang selatan tembok setempat, selesai mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Minos. Semoga perjalananmu menyenangkan, Nona Maisi. Lain kali Anda datang ke sini, dataran hitam sudah menjadi negara bagian yang luar biasa. Dilian tertawa terbahak-bahak, merasa tidak ada kesalahan dalam prediksinya. Di sisi lain, ketika kepala pelayan Minos sedang berbicara dengan wanita itu, pemuda ini sedang memeluk Ruth, berbicara dengannya. Apakah kamu yakin akan kembali bersamanya? Kupikir kamu akan tinggal di sini lebih lama. Dia bertanya di telinga kanannya. Ruth terus memeluknya dan berkata dengan nada tegas. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akhirnya ingin bisa tinggal di sini bersamamu dan Abi dan menjadi bagian dari hidupmu. Jadi sekarang kita sudah bertunangan, aku akan menyelesaikan urusanku dengan gereja spiritual sehingga tidak akan ada masalah bagi kita di masa depan. Begitu, Minos menghela nafas, tapi dia pikir segalanya akan berjalan lebih baik dengan cara itu. Setelah itu, kedua wanita itu segera berangkat dari tempat itu, meninggalkan kota kering dan orang-orangnya bab 1012 kembali ke komando pemerintah daerah.
Setelah kembali ke kota kering, Minos dengan cepat berjalan menuju rumah pemerintah daerah tempat dia bermaksud untuk kembali menjadi komando. Setelah berbulan-bulan mengesampingkan urusan pemerintahan kotanya, terutama di tangan Dilian dan Mia, Stuart muda bersiap untuk kembali memimpin kotanya sebagai penguasa. Sebelumnya dia telah meninggalkan tugasnya sebagai pemimpin lokal untuk menangani urusan tentara dataran hitam secara eksklusif dalam Perang Kemerdekaan. Namun dengan berakhirnya konflik tersebut, ia merasa bebas untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut tanpa harus mengorbankan waktu pelatihannya. Di sisi lain, dengan berakhirnya perang, Dataran Hitam akan mengalami proses transformasi besar-besaran yang melampaui apa yang bisa dilakukan Mia dan Dilian sendirian. PO mereka luar biasa dalam apa yang telah mereka lakukan selama dekade terakhir. Namun, skala dari apa yang akan terjadi sedikit melampaui posisi mereka sebagai tangan kanan dan kiri Minos. Pemuda ini juga mempunyai banyak ide untuk dipraktikkan, yang mengharuskannya kembali ke posisi komando de facto. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Ruth, dia kembali ke rumahnya di sisi Dilian, sangat ingin mendengar berita terbaru tentang kotanya, yang belum pernah dia dengar sejak awal perang. Karena itu, dia, Dilian, dan Mia segera berada di kantor pusat di bagian administratif rumah pemerintah, duduk saat mereka memberi informasi terbaru kepada penguasa setempat. Baiklah, Tuan Muda, saya kira saya harus mulai dengan dasar-dasarnya. Mia memandang Minos yang duduk di samping Dilian di sofa coklat di kantor itu, berhadapan dengan pemuda yang duduk di kursi berlengan dengan kualitas yang sama dengan sofa tersebut. Setelah sekitar 10 tahun sejak kedatangan Tuan Muda di kota kering, konsentrasi spiritual di sekitar akar spiritual lokal akhirnya mencapai tingkat tinggi di wilayah tersebut. Sebelumnya, kami seharusnya menjadi yang paling mandul dan spiritual, namun saat ini kita sudah mempunyai konsentrasi energi yang cukup tinggi, serupa dengan yang terjadi di wilayah Lembah Merah. Minos mengangguk setuju, memahami bahwa siapapun yang memperhatikan kepadatan energi spiritual setempat dapat mengetahui hal seperti itu. Di sisi lain, ketika dia mengubur obat tingkat divide tepat setelah dia tiba di kota ini, dia sudah memperkirakan hal seperti itu akan terjadi dalam waktu sekitar 10 tahun. Dengan cara ini, dia tidak terkejut. Mia kemudian melanjutkan, karena meningkatnya kepadatan energi spiritual, tambang kristal lokal telah mencapai rekor nilai baru-baru ini. Saat ini, kami dapat memproduksi sekitar 80 juta kristal tingkat rendah dan 300.000 kristal tingkat menengah di tambang Black Lion setiap tahunnya. Dia berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Dia ingat ketika Minos tiba di kota ini, tambang lokal hanya memproduksi 24.000 kristal kualitas rendah per tahun. Mengingat perbedaan yang tidak masuk akal ini, dia tidak bisa menahan senyum bahagia, terlebih lagi mengingat dia telah menjadi bagian dari pemerintahan orang yang telah banyak mengubah tempat ini. Dia benar-benar bangga menjadi sekretaris Minos. Oh, 80 juta ya, Minos mengatakan ini dengan senang, PO. Kelihatannya tidak sebanding dengan kekayaan yang dikumpulkan dari penjarahan selama perang, tapi pendapatan seperti itu tidak berulang. Namun tambang-tambang ini menghasilkan dividen berulang bagi Dataran Hitam, yang sangat dihargai oleh Minos, mengingat kondisi ini akan menjadi lebih baik dalam 20 tahun ke depan. Itu sangat bagus. Bagaimana biaya pemeliharaan operasi di tambang-tambang ini? Kami telah meningkatkan efisiensi dengan lebih banyak tenaga kerja tingkat tinggi dan artefak kerja baru. Sebelumnya, bahan-bahan yang digunakan untuk penambangan semuanya sudah tua dan sering rusak. Namun di sisi lain, personelnya langka dan kurang terlatih. Jadi, kami harus mengeluarkan sekitar 25% dari apa yang kami produksi di tambang lokal hanya untuk mempertahankan produksi. Petik 2. Tapi saat ini kita hanya perlu mengeluarkan 18 kristal untuk menambang 100 kristal yang sama, jelas Mia singkat. Begitu. Nah, dengan kristal-kristal yang dihasilkan oleh tambang lokal, berapa banyak yang kita produksi setiap tahunnya di kota kering mengingat urusan pemerintah? Dilian lalu menjawab, 600 juta kristal tingkat rendah, Tuan Muda. Jumlah tersebut masih rendah mengingat kondisi kita tidak jauh berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Namun karena perang dan sulitnya berbisnis di Pulau Batu, kita harus memperlambat pertumbuhan lahan perkebunan, Karena itu, saat ini kami hanya mempekerjakan 300.000 petani dan menghasilkan sekitar 400 juta kristal dari produksi pangan lokal. Namun, dengan berakhirnya perang dan dimulainya migrasi ke wilayah kami
kami akan dapat meningkatkan jumlah ini secara signifikan dalam waktu singkat. Pria berkumis menonjol ini mengatakan ini dengan nada percaya diri. Departemen Pertanian memperkirakan jumlah kami bisa berlipat ganda dalam waktu tidak lebih dari 4 bulan setelah migrasi ke sini dimulai. Bagus, Minos tidak menganggap hasil ini buruk, mengingat semua kesulitan yang dihadapi kota kering selama masa perang ini. Mereka menghadapi embargo ekonomi, sebagian besar wilayah mereka diambil alih, mengalami blokade laut, dan bahkan menghadapi perang dagang di Pulau Batu. Di tengah semua ini, jumlah korban tewas pasukan sekutu di Dataran Hitam mendekati angka 200.000, sesuatu yang menjadi masalah bagi kekuatan regional manapun. Namun meski begitu, kotanya masih berhasil berkembang selama periode ini, mencapai tingkat yang sehat pasca perang. Itulah yang membuat Minos senang. Yah, itu lumayan. Mengingat betapa populasi kita menderita dan hampir tidak tumbuh pada periode itu adalah hasil yang bagus. Dilian mengangguk setuju. Kami kehilangan banyak orang dalam perang, namun karena sekutu dan bawahan yang bergabung dengan kami di tengah konflik, kami masih berhasil mengatasi kerugian tersebut dan mencapai angka 620.000 populasi. Oleh karena itu, kami mencapai peningkatan ini dalam periode tersebut. Sebelum perang, Dataran Hitam sudah dihuni lebih dari 500.000 penduduk. Namun selama konflik itu, keluarga Miller, Parkinson, dan Austin bergabung dengan kota kering. Selain mereka, kelompok-kelompok kecil yang berasal dari kota-kota yang berada di wilayah perang, seperti dalam kasus kota perairan, datang ke kota kering pada bagian akhir konflik. Oleh karena itu, kota Minos berhasil mengatasi kekalahan perang dan berhasil menambah jumlah penduduk selama periode ini. Di sisi lain, hal ini juga menjadi faktor pembatas bagi kota kering, karena pertambahan penduduknya sangat minim. Jadi tempat ini belum lepas landas pada periode itu. Tetapi terlepas dari angka pertumbuhan kecil yang kami alami pada periode itu, kualitas layanan meningkat pesat selama perang, Tuan Muda, komentar Mia. Saat ini, kita memiliki lebih dari 4 kali lipat jumlah profesional kelas 2 yang kita miliki sebelum perang. Jumlah profesional kelas 1 juga meningkat secara signifikan, mengalami peningkatan lebih dari 800%. Karena itu, kekayaan penduduk lokal telah meningkat pesat dalam lebih dari 2 tahun perang ini, yang juga membenarkan kekayaan dana kedaulatan Black Lion saat ini. Oh, berapa banyak yang berhasil dikumpulkan oleh Bangku pada periode itu? Minos bertanya tentang data yang sudah lama dia penasaran. 1 miliar kristal tingkat rendah, Tuan Muda. Itu cukup untuk membangun beberapa kota kecil, Minos tersenyum mendengar informasi tersebut. Dan berapa banyak kristal yang kita miliki saat ini untuk memulai pengembangan Dataran Hitam? 3,87 miliar. Bagus sekali. Kami masih belum memperhitungkan investasi yang dilakukan oleh keluarga sekutu dan bawahan yang bergabung dengan kami selama perang. Jadi, angka tersebut mungkin akan meningkat dalam waktu dekat. Mia mengomentari fakta relevan ini. Baiklah, Minos mengerti tapi langsung pada intinya. Bagaimanapun, itu cukup bagi kita untuk mulai membangun kota satelit di sekitar kota kering dan mengembangkan kota Angkatan Laut 1. Pada saat yang sama, mari kita bangun infrastruktur kota yang layak di luar kubah pertahanan lokal. Kami tidak bisa lagi menempatkan kam-kam ini di luar tembok lokal. Dia tersenyum, berpikir sudah waktunya untuk menyediakan perumahan yang layak bagi puluhan ribu orang yang tinggal di luar kubah pertahanan. Baiklah, sekarang kita tinggal meresmikan penyerahan kerajaan Brown, dan dalam waktu singkat, kemerdekaan kita bisa diresmikan. Ngomong-ngomong, berapa lama aku harus menunggu sampai para pemimpin kerajaan Brown tiba di kota kita? Minos bertanya pada Dilian. 3 hari, Tuan Muda bab 1013 saatnya membuat penyerahan resmi. 3 hari kemudian, setelah Minos kembali berkuasa di pemerintahan kota kering, waktu berlalu dengan cepat, dan para pemimpin keluarga kerajaan Brown telah tiba di tempat ini untuk menyerah. Sebelumnya Stuart Muda telah mengundang organisasi kerajaan coklat ini datang ke kota kering untuk menyerah. Dan meskipun berlawanan dengan intuisi bagi kekuatan-kekuatan ini untuk memutuskan melakukan hal seperti itu, mereka masih datang ke tempat ini. Tapi itu tidak sia-sia. Mereka mungkin takut pada Minos dan Dataran Hitam. Namun, bagi orang-orang yang berada dalam posisi menyerah, yang harus segera menerima keputusan musuh-musuhnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain patuh. Dan memikirkan tentang kemampuan Minos,
tak satupun dari mereka mau mengambil risiko menerima kunjungan pemuda ini di markas mereka. Itu akan jauh lebih buruk daripada datang ke kota kering. Jadi, semua kepala keluarga dari keluarga bangsawan yang tersisa di kerajaan Brown, atau ahli waris dari mereka yang terbunuh dalam perang, berada di kota yang sudah menjadi kota terpenting di wilayah tersebut. Begitu pula dengan pewaris kerajaan Brown, yang juga harus datang ke tempat mengerikan ini untuk menerima kondisi Minos. Setelah beberapa menit transit dari pintu masuk timur tembok ke rumah pemerintah setempat, semua orang itu tiba di lokasi penyerahan diri. Mereka diangkut bersama-sama, tidak diperbolehkan berjalan-jalan di kota kering tanpa pendamping, bahkan tidak diberi kebebasan untuk bergerak atau mengenal tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang telah menyebabkan kerusakan besar pada dataran hitam, yang akan dihukum dan tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menikmati tempat ini. Oleh karena itu, pasukan lokal tidak berencana untuk membiarkan mereka merasakan sedikit pun kota ini. Oleh karena itu, mereka tiba di rumah besar setempat dengan penutup mata di wajah mereka sementara leher mereka dipasangi kalung. Namun mereka segera dituntun ke ruang pertemuan besar di gedung itu, tempat yang lebih cocok untuk menampung begitu banyak orang sekaligus daripada kantor Stuart muda. Sesampainya di sana, mereka segera membuka penutup mata, menemukan diri mereka berada di area yang cukup terang dengan meja panjang dan beberapa kursi di sekelilingnya. Di saat yang sama, beberapa tentara setempat sudah menjaga tempat tersebut, memberikan kesan berbahaya bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan budidayanya saat ini. Namun, sambil terdiam menunggu apa yang akan terjadi di sana, Minos akhirnya masuk ke area tersebut ditemani oleh Abi dan Dilian. Mereka kemudian duduk di kursi di seberang meja tempat orang-orang lainnya berada, dengan Minos berdiri berhadapan dengan pewaris kerajaan Brown. Keheningan berlanjut di tempat itu selama beberapa saat hingga Minos selesai mengamati wajah-wajah yang ada di sana, mendengar dari Dilian nama-nama orang yang ada di hadapannya. Yah, kalian membuat keputusan yang tepat untuk menyerah ke Black Plain, Minos akhirnya memulai diskusi. Setidaknya itu berlaku untuk keluargamu. Jika kamu menerima persyaratanku, tentu saja. P.O. Gould, salah satu pengikut keluarga Brown kemudian menghadap Reinhard Brown dan bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan permusuhan antar organisasi kita? P.O. Mendengar ini, Minos tersenyum dan memijat punggung Abi, membiarkan wanita ini menjawab beberapa pertanyaan orang-orang tersebut. Yah, kalian orang-orang kerajaan Brown adalah penyebab utama perang, jadi agar kami menerima penyerahanmu, kami harus menerima kompensasi dan jaminan. Mendengar itu, orang-orang dalam kelompok itu tidak berkata apa-apa. Tetap saja, masing-masing dari mereka mengepalkan tangan karena frustrasi karena meskipun dataran hitam telah bertindak lebih banyak pada awal perang, mereka pada akhirnya akan disalahkan atas segalanya. Benar bahwa kerajaan coklat telah menciptakan situasi di mana seluruh wilayah terlibat dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Tapi Minos yang bertindak lebih dulu, dan dialah yang menolak hidup damai dan membayar pajak kepada keluarga kerajaan. Jika bukan karena keinginannya untuk merdeka, semua ini tidak akan terjadi. Begitulah pandangan orang-orang ini, khususnya putra mahkota. Dan menyadari bahwa mereka akan bertanggung jawab atas segalanya, orang-orang ini mau tidak mau merasa tidak enak dengan manipulasi fakta yang bersedia dilakukan oleh orang-orang ini. Pelacur kecil ini adalah bagian dari kerajaan kita. Keluarganya adalah salah satu yang terkuat, namun, salah satu leluhur yang masih hidup di sana memikirkan hal ini ketika dia memandang Abi dengan marah. Cek, dan tak kusangka kita akan mengalami nasib buruk ini. Abi kemudian melanjutkan, sebagai permulaan, semua keluarga mereka harus membayar denda sebesar 50 juta kristal tingkat rendah dan menyerahkan semua item kelas 2 milikmu ke dataran hitam, Bro. Pada saat yang sama, keturunan terkuatmu harus setuju untuk menandatangani kontrak jiwa dengan kami, berjanji untuk mengabdi pada dataran hitam selama sisa hidup mereka. Di sisi lain, keluargamu tidak akan diizinkan memasuki dataran hitam selama 1000 tahun ke depan dan harus memerintah kerajaan coklat atas nama Minos untuk periode tersebut. Abi mengatakan ini sambil melihat raja spiritual muda level 54 itu, calon raja. Setelah itu, keluargamu akan bisa memasuki dataran hitam lagi tanpa mengambil risiko hukuman mati. Apa? Seorang anggota keluarga kerajaan tua bertanya dengan heran, berpikir bahwa kondisi orang-orang ini, meskipun keras, tidak seburuk yang dia bayangkan. Bagian keuangan adalah sesuatu yang dapat ditangani oleh masing-masing organisasi tanpa harus mempertaruhkan masa depan mereka.
Sedangkan untuk artefak spiritual, mengingat sedikitnya jumlah barang yang tersisa di organisasi ini bukanlah kerugian yang signifikan. Dan subordinasi hanya diharapkan dari orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu. Itulah sebabnya orang itu dan orang lain di sana terkejut mendengar perkataan Abi. Dilian memahami apa yang ada dalam pikiran orang-orang itu dan berkomentar, "Jangan terlalu cepat bahagia, itu hanya bagian paling sederhana dari menghukum keluargamu." Salah satu orang di sana kemudian bertanya pada Abi, untuk sementara mengabaikan komentar Dilian. "Setelah 1000 tahun itu, akankah kita mendapatkan kembali kebebasan keluarga kita?" Dia tertawa bersama Minos dan menjawab, "Tentu saja tidak. Anda kehilangan kebebasan karena berperang melawan kami, dan Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin di masa depan." Mata beberapa orang gemetar karena marah, merasakan tempat mengerikan yang mereka datangi. Selain itu, kita harus membentuk kembali peta kerajaan coklat. Mendengar hal seperti itu, akhirnya calon raja mengatakan sesuatu. "Kalian ingin mengambil wilayah kami. Apa bedanya bagi kalian? Bukankah tempat ini sudah jauh lebih baik daripada?" Sebelum Reinhard dapat melanjutkan protesnya, Minos menatapnya dengan dingin, menyebabkan orang ini berhenti berbicara, sambil gemetar ketakutan. "Jangan salah memahami situasinya. Itu bukan negosiasi. Terima syaratku, atau bersiaplah untuk mati," kata Minos dengan suara rendah. Meneguk, seseorang dari keluarga Brown kemudian memutuskan untuk mengambil alih si bodoh itu dan berkata, "Kami sadar, Yang Mulia hanya penasaran." Abi, lanjutkan." "Yah, Lord Albert Stuart sebelumnya telah menerima lembah merah dari keluargamu, Reinhard Brown. Dengan begitu, tempat itu dan sebagian bagian tengah dan selatan kerajaan Bronu akan beralih ke kendali Dataran Hitam. Populasi di wilayah itu juga akan berada di bawah kendali kita. Oh, jangan bingung. Ketika saya menyatakan bahwa keluarga Anda tidak akan bisa memasuki Dataran Hitam, saya tidak mengacu pada wilayah yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Sebaliknya, yang saya maksud adalah negara bagian Dataran Hitam, yang antara lain memiliki lembah merah di wilayahnya. Kalau begitu, akan lebih baik bagimu untuk segera menarik pasukanmu dari daerah itu. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang mengabaikan kondisi sebelumnya." "Gul, apakah ada hal lain yang harus kita lakukan?" Yang terkuat di sana bertanya, mengingat hukumannya tidak seringan kelihatannya. Kehilangan wilayah dan populasi adalah salah satu hal terburuk bagi orang-orang ini. Dan menyadari bahwa sepertinya ada yang lebih dari itu, orang itu sudah mulai berkeringat dingin memikirkan apa yang bisa lebih buruk daripada yang terburuk dari itu. Minos tersenyum dan akhirnya menerima kata itu. "Ada satu syarat terakhir yang harus kamu penuhi agar aku bisa menerima penyerahanmu. Keluarga kalian sudah terlalu lama menimbulkan masalah bagi saya. Saya yakin hubungan kita akan gagal kecuali generasi baru dibiarkan melampaui kebiasaan lama. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah, aku meminta semua raja spiritual di organisasimu untuk menyerah kepada kota kering untuk mati demi keluargamu. Jika kamu menolak, aku harap kamu siap menghadapi pemusnahan bab 1014 waktu pengorbanan." "Apa?" Salah satu patriark berdiri dari kursinya, terkejut dengan ancaman Minos. Di saat yang sama, masing-masing individu mulai merasa bahwa mereka seharusnya tidak datang ke tempat ini dan sudah bisa merasakan keringat dingin menyebar di punggung mereka. Meneguk, kamu ingin membunuh kami semua." Reinhard berkata dengan susah payah, merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Sementara itu, beberapa raja spiritual sudah berdiri dalam posisi bertarung, meskipun budidaya mereka tersegel. Tidak mudah menghindari kekuatan kebiasaan. "Kamu benar-benar iblis, Minos Stuart." Salah satu lelaki tua itu berteriak dengan kebencian setelah kehilangan harapannya untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. "Kamu bilang kamu menginginkan perdamaian, tapi kamu memilih jalan yang paling jahat di setiap kesempatan untuk menumpahkan lebih banyak darah. Kamu benar-benar hama." Dia hendak terus mengutuk nama Minos ketika Viola meninju perutnya, menyebabkan orang tersebut jatuh berlutut di tanah. "Jaga mulutmu, cacing." Minos mengabaikan orang itu dan meletakkan kartunya di atas meja. "Soalnya, kamu harus mati demi keluargamu. Saat ini, saya memiliki kelompok bawahan dan sekutu di setiap kota Anda, menunggu perintah saya untuk memusnahkan keluarga Anda atau kembali dengan damai ke Dataran Hitam. Dengan begitu, aku akan membiarkanmu memutuskan sendiri masa depan keluargamu." Minos berdiri dari tempatnya,
memandang orang-orang itu tanpa menunjukkan banyak emosi. Kamu bisa membantuku melenyapkan raja spiritual dari keluargamu dengan damai dan tanpa rasa sakit, atau aku akan melakukannya dengan paksa, menghancurkan organisasimu secara total. Apa yang terjadi pada keluarga Silva bisa saja terjadi pada keluargamu, jadi pikirkan baik-baik. Setelah hening sejenak, Minos memandang Reinhard dan mengomentari satu-satunya pengecualian atas tindakan jahatnya ini. Kamu, serta ibu dan istrimu, jika sudah, tentu saja, akan menjadi satu-satunya raja spiritual yang akan aku izinkan untuk terus tinggal di kerajaanmu karena aku membutuhkan orang untuk mengurus kerajaan coklat untukku. Tetapi pahamilah bahwa darah semua orang yang akan mati ada di tangan ayahmu. Itu adalah tanggung jawab keluargamu. Ketika mereka mengetahui bahwa tidak semua dari mereka akan dieksekusi, mereka menjadi marah, geram karena bocah nakal seperti Reinhard memiliki kemewahan hidup sementara mereka dijatuhi hukuman mati. Dan dengan itu, tidak lama kemudian orang-orang di tempat itu mulai berdebat atau menangis minta ampun, mencoba segala yang mereka bisa untuk mengubah nasib kejam yang ditakdirkan untuk mereka derita. Tapi Minos tidak punya belas kasihan pada mereka. Keputusannya mungkin tampak kejam pada pandangan pertama, tetapi jika dialah yang kalah perang, nasibnya akan jauh lebih buruk daripada orang-orang itu. Pastinya tidak akan ada kesempatan untuk menyerah. Jika dataran hitam kalah, seluruh kota kering akan diperbudak atau dibunuh. Selain itu, para pemimpin pasukan lokal akan dipermalukan dan dieksekusi di depan umum. Sedangkan bagi Minos, pemuda ini akan mengalami nasib yang jauh lebih memalukan dan mengerikan dibandingkan Charles. Dia mungkin akan terpaksa menyaksikan orang-orang terpenting baginya dibunuh dengan cara yang berbeda, dan dia masih harus menyaksikan Abi diperkosa oleh musuh-musuhnya. Setelah menyaksikan hal terburuk terjadi pada kekasihnya dan menyaksikan kehancuran kerajaannya, ia akan menemui akhir yang tragis dan dikenang sebagai iblis yang tersesat dalam kegilaannya. P.O. Mengingat hanya orang biasa dari keluarga besar tersebut yang akan menentukan masa depannya. Jika seseorang yang lebih ekstrim datang, segalanya bisa menjadi lebih buruk dengan cepat. Karena Minos tahu apa yang keluarga bangsawan ini mampu lakukan, dia tenang dengan keputusannya, tidak bersedia membuat pengecualian lagi untuk orang-orang ini. Melihat keadaan mereka, Dilian memberikan nasihat terbaiknya. Aku tahu kita musuh, tapi dengarkan ini. Jangan memikirkan kebodohan jika tidak menindaklanjuti kesempatan Tuan Muda. Hampir semua dari kalian akan mati, jadi setidaknya selamatkan keluarga kalian. Terimalah tawaran itu dan setidaknya dapatkan kesempatan untuk meninggalkan dunia ini dengan layak, tanpa rasa sakit atau kekhawatiran lebih lanjut. Tapi lebih mudah mengucapkan kata-kata itu daripada menerimanya. Orang-orang di sana tidak bisa berpikir rasional tentang tawaran itu setelah nyawa mereka diminta sebagai pembayaran atas kerugian di dataran hitam. Itu gila, siapa yang bisa menganalisis tawaran di mana mereka harus menyerahkan nyawanya dan masih melihat keuntungan di dalamnya. Karena kesulitan tersebut, banyak dari mereka yang tidak termotivasi sama sekali dengan perkataan Dilian dan terus melanjutkan tangisan atau makiannya terhadap Minos. Satu-satunya orang di sana yang tidak begitu terpengaruh oleh hal ini adalah Reinhard. Alih-alih takut akan nasibnya, ia malah merasakan kesedihan yang mendalam dalam dirinya, tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya di masa depan. Berapa banyak waktu yang kita punya? Dia akhirnya bertanya pada Minos sambil menggigil, merasakan suasana mengerikan di tempat yang penuh dengan orang-orang depresi itu. Minos selalu berkata dengan tenang, kamu punya waktu 5 menit untuk mengambil keputusan. Orang-orang di sana semakin ketakutan mendengarnya, takut mereka akan mati dalam beberapa menit. Tapi jangan khawatir, siapapun yang menerima tawaranku masih punya waktu sekitar 10 hari sebelum meninggalkan dunia ini. Saya akan memberi Anda waktu untuk mengatur keluarga Anda dan membantu saya menandatangani kontrak dengan jenderal spiritual terkuat di organisasi Anda. Dan, tentu saja, kamu harus mengatur agar raja spiritual yang tersisa dari keluargamu datang ke kota kering karena hampir tidak ada di antara kalian yang akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Setelah itu, tempat itu menjadi semakin sunyi seiring berjalannya waktu, dan orang-orang itu dengan gelisah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul di benak mereka. Namun tak satu pun dari mereka yang terpikir untuk melarikan diri dari jalan buntu mengerikan yang mereka temui dalam perjalanan. Siapa yang bisa membunuh Minos? Pemuda ini bahkan bisa menghadapi kaisar spiritual. PO lebih buruk lagi, bagaimana mereka bisa melarikan diri dari tempat ini ketika budidaya mereka sudah disegel?
Mereka sudah mati, dan memikirkan bagaimana Minos sudah menguasai lebih dari separuh wilayah sebagai bawahannya, orang-orang ini akhirnya kehilangan semua harapan, mulai melihat akhir dari perjalanan mereka. Baiklah, keluargaku akan menerima hukumanmu. Salah satu dari sedikit patriark yang selamat dari perang mengatakan hal ini dengan nada lemah yang tidak memiliki keagungan seorang pakar regional. Timotius, kamu menyerahkan hidupmu terlalu cepat. Apakah kamu tidak takut dengan apa yang mungkin dilakukan orang ini bahkan setelah kematian kita? Salah satu dari orang-orang itu berkata dengan suara rendah, berusaha menghindari perhatian Minos. Tidak ada yang akan dia lakukan lebih buruk daripada kehancuran total keluarga saya karena keputusan saya. Hausbrook setidaknya memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Timothy berkata dengan tegas, memahami bahwa tidak ada alternatif lain. Segera setelah perkataannya, orang lain di sana mulai berpikir untuk melakukan hal yang sama, sedikit demi sedikit menyerah pada tawaran kejam Minos. Namun tidak semua orang menyerah. Individu pertama yang mencoba mengutuk Minos di tempat itu histeris melihat hampir semua orang di sana menyerah pada manipulasi iblis yang dilakukan Minos, menolak untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak, aku tidak akan melakukannya. Kamu tidak akan mengendalikanku, iblis. Jika aku harus mati, bunuh aku. Aku tidak akan membuat temanku mengorbankan diri mereka demi haus darahmu. Apakah kamu gila, Lovell? Lagi pula temanmu akan mati. Salah satu dari mereka yang telah menerima nasibnya mengatakan ini dengan tidak percaya. Alternatif apa yang mereka punya? Bagaimana Lovell bisa mengambil keputusan bodoh seperti itu? Namun Lovell tidak melihatnya seperti itu. Kami tidak tahu pasti. Orang itu bisa saja berbohong kepada kita. Siapa bilang dia punya cukup orang untuk mengepung begitu banyak markas secara bersamaan? Aku bertaruh setidaknya beberapa keturunanku akan lolos dari cengkeraman iblis itu. Dia berteriak sambil menatap Minos dengan mata merah, bertekad untuk tidak menyerah pada saat ini. Begitukah? Minos akhirnya mengatakan sesuatu ketika dia menyadari kekurangajaran orang itu. Dia menoleh ke Abi dan bertanya, dari keluarga mana dia berasal? Rumah Windrow. Dia berkata dengan suara rendah, memahami kemana arahnya. Oke, mata Minos berbinar-binar warna pelangi sambil berdiri dengan tangan bersedekap, berdiri di dekat pintu ruang pertemuan. Keluarga Windrow akan dimusnahkan sebagai contoh bagi wilayah ini. Beri perintah, Dilian. Dia kemudian menatap mata orang itu dan menyelesaikannya. Tidak ada kata-kata terakhir, Lovell Windrow. Mimpi tanpa batas. Bab 1015 lebih banyak teror datang dari dataran hitam. Setelah kejadian sebelumnya, semua orang yang mengindahkan seruan Minos untuk menyerah menyadari bahwa dia tidak bercanda ketika dia mengatakan dia akan memusnahkan seluruh keluarga. Orang-orang tersebut tidak hanya menyaksikan kematian kepala keluarga Windrow pada kesempatan itu, namun puluhan jam kemudian, mereka menerima berita tentang berakhirnya organisasi semacam itu. Segalanya berjalan cepat, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, perintah Minos telah sampai ke kelompok di pinggiran markas keluarga tersebut, yang menjalankan tugasnya dengan cepat dan efisien. Pada akhirnya, hanya sehari dan beberapa jam setelah kedatangan mereka di Kota Kering, organisasi lain dari kerajaan Brown menghilang karena keputusan Minos. Setelah mengetahui hal ini, beberapa calon akhirnya melepaskan kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup dan sekarang hanya berpikir untuk menyelamatkan sedikit yang tersisa. Beberapa dari kelompok itu adalah orang-orang yang rela mati demi kebaikan organisasinya jika terpaksa dan paling tidak terkejut dengan situasi saat ini. Namun yang lain tidak mempunyai rasa memiliki yang begitu besar dan tidak bisa berhenti berduka atas tragedi yang mereka alami. Minos adalah musuh yang mengerikan. Hal itu tidak dapat disangkal. Namun pada akhirnya, setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam, dan adil atau tidaknya hal ini tidak menjadi masalah. Setiap tindakan mempunyai konsekuensi, namun tidak semua orang tertarik terhadapnya. Orang-orang akan melihat sisi indahnya setiap saat, terkadang mengabaikan risiko berbahaya yang ada. Orang-orang ini telah bermain-main dengan kematian, membunuh banyak nyawa dalam perang kemerdekaan dataran hitam, dan mencari kemenangan dengan segala cara, tidak peduli dengan kerugiannya. Ya, mereka telah melakukan apa yang mereka inginkan dan kemudian kalah. Sekarang tiba waktunya untuk menagih hutang mereka yang berlumuran darah. Mereka tidak ingin menghadapi kenyataan, namun surat perjanjian kematian yang ditandatangani ketika mereka memutuskan untuk berbaris ke dataran hitam tidak dapat diabaikan. Sekarang mereka hanya bisa berduka atas sisa waktu yang tersisa.
3 minggu kemudian, setelah kematian keluarga Windrow, masing-masing kelompok keluarga bangsawan dan keluarga kerajaan-kerajaan Brown telah melakukan apa yang diperintahkan Minos. Mereka memanggil raja spiritual dan jenderal spiritual paling kritis ke kota kering. Kemudian, Stuart muda dan jenderal spiritual terkuat dari organisasi tersebut menandatangani kontrak jiwa untuk menyegel perjanjian subordinasi mereka kepada Black Plain dan dia, P.O. Hal seperti itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk diselesaikan karena banyaknya kontrak jiwa yang telah ditandatangani untuk memastikan hubungan terbaik antara para pihak di masa depan. Namun pada akhir minggu kedua sejak kematian Lovell, Minos akhirnya meresmikan akhir perang melawan kerajaan Brown dan mendapatkan perjanjian yang diperlukan untuk kemerdekaan dan pembentukan kembali perbatasan mereka. Dengan itu, 2 hari setelah penerimaan penyerahan pasukan kerajaan Brown, dari 100 atau lebih raja spiritual yang masih hidup dari perang negara bagian itu, hanya 2 yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya. Calon raja, Reinhard, dan ibunya, Ratu. Selain mereka, semua sudah tersingkir tanpa terkecuali. Bahkan 3 janda Thomas Brown lainnya yang sebelumnya berada di etape ke-6. Bagaimanapun, di hari naas itu, pengorbanan keluarga-keluarga tersebut diterima oleh pemerintah kota kering dalam sebuah upacara tanpa banyak penonton atau penyiksaan. Semuanya telah dilakukan dengan bersih, tanpa keributan, penyiksaan, atau penghinaan. Semuanya telah dilakukan secara transparan, bahkan anggota organisasi tersebut berpartisipasi pada saat-saat terakhir para ahlinya. Seperti yang dijanjikan, mereka meninggalkan dunia ini tanpa rasa sakit, terbawa oleh racun tanpa rasa sakit yang dibuat oleh ahli racun tentara dataran hitam, Regina Garza, level 59, Row. Dengan cara ini, hampir 100 orang itu tewas di kota kering dan kemudian dibawa kembali ke keluarga masing-masing, sesuatu yang Minos tidak keberatan menerimanya. Dengan ini, urusan kedaulatan dengan orang-orang ini telah berakhir, dan tak lama kemudian masing-masing dari mereka mulai menindaklanjuti kewajiban yang berkaitan dengan kontrak yang ditandatangani selama periode ini. Beberapa sudah menarik pasukan dan cabang keluarga mereka di wilayah kerajaan Brown yang diserahkan ke Dataran Hitam, yang lain sedang bersiap untuk memulihkan kerajaan. Perang tersebut telah menyebabkan ketidakseimbangan tatanan perdamaian di setiap negara bagian di kawasan ini, dan hal yang sama juga terjadi di kerajaan Brown. Tapi karena Minos menginginkan wilayah yang berfungsi, semua kekuatan yang berada di bawahnya harus mengurus masalah kerajaan mereka. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut, di antaranya keluarga Brown, dan saat ini, para pemimpin mereka telah kembali ke wilayah mereka untuk memimpin organisasi mereka. Akhirnya, 3 minggu setelah kehancuran keluarga Windrow, seluruh wilayah mengetahui tentang eksploitasi terbaru Minos dan berakhirnya perang kemerdekaan melawan kerajaan Brown. Ketika majalah-majalah melaporkan bahwa hampir semua raja spiritual kerajaan Brown telah dilenyapkan, bahkan penduduk paling berpengalaman di wilayah tersebut pun terkejut. Hal seperti ini belum pernah terjadi di bagian benua tengah ini. Akibatnya, banyak yang takut akan posisi mereka, sementara yang lain merasa lega karena bisa keluar dari perang tepat pada waktunya. Di antara yang terakhir, masing-masing pemimpin dari 3 keluarga kerajaan yang dikunjungi Minos, kecuali Jade, menghabiskan malam-malam tanpa tidur, berkeringat dingin karena mereka sudah hampir mencapai tujuan mereka. Dengan pembantaian besar-besaran di kerajaan Brown, apa yang bisa terjadi di wilayah tersebut jika mereka tidak tunduk pada Minos sebelum perang berakhir? Mereka hanya bisa membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi, dan syukurlah mereka berhasil bertahan hidup sejauh ini. Jadi, keluarga-keluarga itu sudah beroperasi lebih efisien dari sebelumnya, sementara House Charlin telah mengirim orang-orang yang menderita hukuman di Dataran Hitam. Raja Charlin ingin menunda pengiriman orang-orang itu ke Minos lebih lama lagi. Namun, setelah berita tersebut, subjek tersebut dikirim ke tujuan mereka tanpa penundaan lebih lanjut. Bagaimanapun, mereka sangat puas bahwa, tidak seperti raja spiritual kerajaan coklat, mereka tidak harus kehilangan nyawa mereka tetapi hanya kehilangan kultivasi mereka. P.O. Akhirnya, informasi tentang motivasi dari begitu banyak kematian dan pemusnahan keluarga Windrow telah menjadi perhatian para pemimpin kekuatan kerajaan Cromwell yang masih hidup. Itu adalah satu-satunya negara yang belum menerima kenyataan dan tidak mau sujud sementara salah satu kaisar spiritualnya masih hidup di suatu tempat di wilayah ini. Informasi ini tidak diberitakan di surat kabar daerah melainkan dalam surat ancaman dari Minos.
Surat itu pada dasarnya mengatakan bahwa apa yang terjadi pada keluarga Windrow bisa menimpa kekuatan kerajaan itu jika mereka tidak menyerah pada dataran hitam. Pada saat yang sama, agar tidak diganggu oleh Minos di masa depan, kekuatan seperti itu masih harus mengorbankan 50% raja spiritual mereka yang masih hidup. Dan mengingat pasukan muda Stuart sudah berada di kota-kota utama di negara bagian itu, teror yang dialami keluarga-keluarga tersebut ketika mengetahui nasib mereka bukanlah masalah kecil. Beberapa dari mereka sudah mempertimbangkan untuk meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri ke wilayah yang lebih terpencil, agar mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi dari mereka yang telah mencoba hal seperti itu, semuanya dengan cepat dibunuh oleh anak buah Minos di negara bagian itu. Oleh karena itu, ketegangan di antara mereka yang berada dalam bahaya kematian meningkat seiring berjalannya waktu ketika mereka menekan para pemimpin mereka untuk menerima berakhirnya konflik dan kondisi Minos. Nasib mereka akan sangat buruk. Meski begitu, setidaknya kerajaan tersebut tidak akan kehilangan seluruh raja spiritualnya seperti yang terjadi pada kerajaan Brown. Namun, di sisi lain, tak seorang pun ingin menguji kesabaran Minos untuk melihat apakah ia akan terus menghancurkan keluarga. Dengan cara ini, berita regional dengan cepat membantu mengubah suasana hati jutaan orang di sekitar wilayah ini, mengakhiri periode kegelapan terbesar di wilayah benua ini. Namun, sinar keemasan perlahan muncul di suatu tempat di langit di tengah awan hitam, menandai dimulainya era baru.